Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Yai. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Ila hadratin Nabil Mustafa Sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila hadrati jamil masyayikhina wa muallimina wa murabbi rukhina khususan muallifi hadzal kitab syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mencoba mengingatkan untuk seluruh umat muslimin yang mendengarkan acara ini di tahun ini, bulan ini 2025, insyaallah nanti malam bertepatan tanggal 17 Ramadan, sehingga kami menyampaikan beberapa hadis tentang kemuliaan membaca Al-Quran sebagai wujud mengingat akan awal mula diturunkannya Al-Quran atau disebut dengan peringatan nuzul Quran. InsyaAllah dengan beberapa hadis yang kita sampaikan nanti akan memicu kita untuk senantiasa mencintai, untuk membaca dan terus belajar Al-Quranul Karim. Hadis pertama, An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diterangkan kacrita saking Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anin nabi, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulang dikan Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Khairukum utai sak bagus-baguse sira kabeh iku man wong ta'allama kang belajar sapa man al-Qur'ana ing Qur'an, wa 'allamahu lan mulangake sapa man hu ing Qur'an. Ini diterangkan dari Utsman bin Affan dalam riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Artinya Al-Quran itu kita sebut tidak ada yang sempurna dalam mempelajarinya. Maka terus belajar dan harus mau mengajar. Belajar Al-Quran jangan sampai berhenti, tapi terus, karena ilmu Al-Quran itu begitu luas dan begitu luar biasa sulitnya. Kemudian kalau sudah menguasainya, maka amalkan, ajarkan. Inilah orang yang paling baik. Atau bisa jadi yang mengajar harus terus belajar. Nah itu. Karena Al-Quran perlu pendalaman, perlu kebiasaan. Orang yang lama tidak membaca Al-Quran itu istilah ilate kaku gitu loh. Maka kenapa harus belajar terus dan mengajar, belajar, mengajar, belajar, agar ilate lemes, mulutnya lemes, sehingga bisa mengeluarkan huruf sesuai dengan makhorijul huruf. Nah, karena nanti kalau lama tidak membaca Al-Quran nanti ilate kaku, sehingga nanti istilahnya malas mengeluarkan huruf dari tempatnya. Jadi nanti bilang buat jadi nezo gitu ya, walaupun sering diulang seperti apa, mengucapkan sya akhirnya sa, sya tetap sa, jadi tidak bisa membedakan mana sa, sya dan sya. Nah itu.
Itu karena malas, sebetulnya dia tahu, mereka tahu, tapi malas mengucapkan. Karena apa? Mungkin karena lama tidak membaca atau jarang membaca Al-Quran. Maka hadis ini memotivasi, teruslah belajar dan mengajar. Walaupun mengajar, teruslah untuk belajar Al-Quran. Baik, hadis yang kedua, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kacerita sing Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kala ngendikan Abdullah bin Mas'ud, kula wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manten sapane wong qoro alamun maca sapa man harfan ing sak huruf min kitabillah sang kitab-kitab Allah ya Al-Qur'anul Karim, falahu mongko iku kedue man bi kelawan huruf hasanatan ing kebagusan. Wal hasanatu te kebagusan bi asri amsalihha kelawan 10 padane kebagusan. La aqulu ora ngucap ingsun alif lam mim harfun iku sak huruf, walakin alif harfun walam harfun. Tetapi alfun utawi alif harfun sak huruf, walam lan lam harfun sak huruf, wa mim lan mim harfun sak huruf. Rawahu Tirmidzi. Hadisun hasan sahihun. Kemudian diterangkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdillah, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, satu hurufnya mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10. Kalau bulan Ramadan semacam ini, karena satu kebaikan bernilai 1000, berarti satu huruf bacaan Al-Quran itu punya nilai 1000 kebaikan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alfun harfun walamun harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Ini artinya apa? Walaupun kita membaca Al-Quran tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, itu tetap mendapatkan kebaikan, nilainya penuh, satu huruf 10 kebaikan. Subhanallah. Siapa yang tahu makna alif lam mim? Tidak ada yang tahu. Nah itu kan. Walaupun demikian dikatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim itu sudah punya nilai 30 kebaikan. Kalau Ramadan 3000 kebaikan. Subhanallah. Itu kan luar biasa baiknya, murahnya, hebatnya Al-Quran. Maka kenapa Al-Quran kalau Ramadan itu laris sekali gitu ya? Karena punya nilai yang sangat luar biasa, sekaligus mengingatkan historisnya adalah memang turunnya di bulan Ramadan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas ya bizinati minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu bulan Al-Quran diturunkan. Quran itu apa? Petunjuk untuk seluruh manusia. Al-Quran adalah pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Nah, oke. Jadi membaca Al-Quran itu faham gak faham, ngerti gak ngerti, asal membacanya sesuai dengan kaidahnya, makhorijul hurufnya benar, maka satu huruf punya nilai 10 kebaikan, bahkan sampai 1000 kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaceritanya Abu Hurairah saat temene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula niku dawuh Kanjeng Rasul, majtama auraus kumpul sapa kaum fi baitin ing dalam omah min buyutillah sing omah-omah Allah. Yatsaluna hale padha maca sapa kaum kitab Allah ing Al-Qur'anul Karim. Wa yatadarusuna ulan padha tadarusan sapa kaum ing Al-Qur'an. Fima ing dalam perkara bainahum ing dalam antarané kaum, illa nazal kecuali wis nurunake sinten Allah alaihi ngatasé kaum as-sakinata ing ketenangan. Wa ghasyat hum lan ngesake ing kaum ar-rahmah ing rahmah.
wa hufat lan ngepung hum ing kaum al malaikatu sapa malaikat wa dzakara lan nyebut-nyebut hum ing kaum sin Allah Gusti Allah fiman ing dalem malaikat idza kang ana ngersane Allah. Rawi Muslim, Abu Dawud wa ghairihima. Ini perhatikan ini. Hadis selanjutnya diterangkan dari Abi Hurairah. Tidaklah suatu kaum atau masyarakat atau jamaah atau komunitas masyarakat, orang kantoran, ya, orang musola, orang masjid, orang mana saja yang berkumpul di bait min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, langgar, musola, pesantren, majlis ta'lim atau apa saja di rumah-rumah Allah. Berkumpulnya untuk yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim. Membacanya wa yatadarasunahu dan saling bermudarosah. Mudarosah itu tadarusan. Ya. Tadarusan fima bainahum di antara mereka. Tadarusan itu bagaimana? Sistem membaca, maka Al-Qur'an itu dibaca sendiri dapat kemuliaan. Bersama-sama punya nilai lebih. Kalau bersama-sama itu yang paling bagus, yang paling sunnah adalah tadarusan. Maka istilah ini sekarang hilang. Dulu itu anak-anak masjid musola itu kalau baca Al-Quran setelah sorogan satu-satu itu ada istilah tadarusan. Ini istilah yang syar'i, istilah yang memang sudah terkenal zaman Nabi. Dan Nabi sendiri juga tadarusan kalau Ramadan itu senantiasa bertadarusan dengan Jibril selama 23 tahun. Apa itu tadarusan? Satu, membaca, Kanjeng Nabi membaca, Jibril nyemak. Jibril membaca, Kanjeng Nabi nyemak. Kanjeng Nabi moco, Jibril nyemak. Dari guru kumbian yang terangke ngono. Di tadarusan itu artinya nanti ada 10 orang, nanti bergantian. Satu membaca, yang 9 menyimak, kemudian bergilir lagi. Yang menyimak sebelahnya membaca, kemudian yang lain menyimak lagi. Terus begitu, satu membaca, disimak dan bergantian, lir bergumanti. Itu namanya tadarusan. Itu membaca yang paling sunnah ketika bersama-sama. Nah, apa manfaatnya? Tiada lain kalau masyarakat berkumpul tadarusan di masjid, di musola, di langgar. Tiada lain Allah akan menurunkan ketenangan, as-sakinah, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di tempat itu, di masyarakat itu. Wa ghasyatumur rahmah, Allah menurunkan rahmat. Apa rahmat? Kasih sayang, kebaikan, kedamaian. Masya Allah, di tempat itu, di lingkungan itu. Wa khafathumul malaikah, artinya apa? Senantiasa tempat itu dilingkupi malaikat, disobo malaikat, dikunjungi malaikat, dikelilingi malaikat. Masya Allah. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan orang-orang yang tadarusan itu dibangga-banggakan Allah, dibangga-banggakan terhadap malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau delok-delok wong musala kae darusan apike ya. Sekarang ini yang membacanya satu, yang lain pergi. Sekarang orang tuh kalau mau mendengarkan, kalau membaca Al-Qur'an itu kan malas ya. Kalau membaca mau, tapi kalau mendengarkan tidak mau. Kalau membaca mau, kalau disemak orang tidak mau. Nah itu kurang fair. Nah, ini menunjukkan apa? Al-Qur'an boleh dibaca sendiri dan boleh dibaca bersama-sama. Nah, hadisnya riwayat Muslim dalam sahihnya, Sunan Abu Dawud dan yang sebagainya meriwayatkan tentang sistem membaca Al-Qur'an dengan istilah tadarusan. Yang istilah ini sudah hilang. Maka dari itu monggo kita populerkan kembali istilah tadarusan. Nah, satu ya, istilah tadarusan. Atau dengan istilah simaan. Nah, simaan boleh. Jadi simaan, tadarusan. Kalau tadarusan berarti bergantian membaca gitu ya, bergantian. Tidak harus banyak, mungkin satu rukuk atau satu lembar.
saling satu membaca, kemudian yang 9 menyimak, kemudian bergilir, jangan banyak-banyak, itu tadarusan. Atau dengan sistem simaan. Nah, simaan. Yang simaan ini berdasarkan hadis Abi Hurairah dalam riwayat Imam Ahmad. Kalimatnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasul sak temene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendikan Kanjeng Rasul, ngendikanipun man utai sapan istama alamun amrih ngrungokake sapa man ila ayatin maring ayat min kitabillah sing kitab Allah ya Al-Qur'anul Karim kutiban mongko den tulis la kediman hasanatun apa kebagusan mundu afatun kang den tikel mati kelaki nganti 10. Wa man atasapane wong taala lamun maca ing kitabullah kanat mongko ana la kediman nuron iku dadi nur yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat. Atau istilahnya simaan, yuk do simaan. Kalau simaan itu bagaimana? Satu yang membaca, yang lainnya hanya menyimak saja, mendengar saja, mendengarkan saja. Cukup satu yang suaranya merdu, yang bacaannya benar, yang fasih. Tidak harus hafizul Quran. Tapi yang fasih karena Quran itu perlu kebenaran dalam membaca, kefasihan. Banyak yang hafal tapi nggak fasih, banyak yang hafal tapi makhorijulnya huruf, makhrajnya morak-marik, banyak yang hafal tapi panjang pendeknya aja nggak terjaga. Banyak gitu. Maka tidak harus hafal, yang penting mocone bener. Bahkan kalau ditimbang pahala membaca Al-Quran itu nadhron apa ghaiban yang paling besar, yang nadhron, yang melihat mushafnya. Karena kalau melihat itu potensi salahnya kecil. Kalau menghafal terkadang itu ya hanya memburu cepat sehingga panjang pendeknya tidak terjaga. Sementara membaca Al-Quran kalau panjang pendeknya tidak terjaga, haram. Ya. Jangan kemudian berdalih karena hafal kemudian boleh melanggar panjang pendek, itu tidak benar. Nah, maka istilah yang kedua adalah simaan. Nah, istilah ini dulu pernah dipopulkan oleh Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi. Beliau membuat majelis simaan Al-Quran Jantiko Mantab. Dan ini pengikutnya sudah jutaan orang ya. Jutaan orang, jadi simaan Al-Quran. Nah, mari, monggo, kalau simaan berarti satu yang membaca, yang lain hanya mendengarkan saja. Atau satu dua yang membaca, yang lain mendengarkan saja. Kalau tadarusan itu bergantian membaca, satu rukuk bergantian, yang lain nyemak, begitu seterusnya. Nah, barang siapa yang mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibaca, maka baginya ditulis mendapat satu kebaikan setiap ayatnya. Kalau yang membaca setiap huruf, yang mendengarkan setiap ayat 10 kebaikan. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi nur, cahaya di hari kiamat, penerang, menjadi teman di dalam barzah, menjadi teman ketika syiratal mustaqim, menjadi penerang, ya, penyelamat di hari akhir, menjadi nur di hari kiamat. Itu Al-Quran. Masya Allah. Istilah kedua simaan berdasarkan hadisnya Abi Hurairah, riwayat Ahmad. Kalau tadarusan tadi Abu Hurairah dari riwayat Imam Muslim, Abu Dawud. Nah, silakan pakai istilah yang mana. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu lan kacerita sing Abi Sa'id radhiyallahu anhu kala ngendikan Abi Sa'id kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu halid dawuh sinten Allahu taala, atau yaqulu halid dawuh sinten Ar-Rabbu tabaraka wa taala, nggih pangeran Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti hadis qudsi. Dawuhipun Allah, man tasapane wong saghala lamun nyibukake sapa man Al-Qur'an ing Qur'an, sibukan masalati saking njaluk teko ingsun, maksude sibuk maca lali, ngalah noan bimakna ngalahke,
Akto itu mongko paring ingsun ing man afdholama ingkang luwih bagus ing perkara utia kang den paringake as-sailin wong kang padha njaluk. Wa fadlu kalamil utawi utamane kalami Allah iku ala sairil kalam ngalahno ing atas kerining kalam. Kafadlillah kaya dene afdholing Allah ala khalqihi ngalahno makhluk ya Allah. Rawahu Tirmidzi. Ini Rasulullah yang bersabda berdasarkan hadis qudsi, dawuhnya Allah langsung. Barang siapa yang menyibukkan diri membaca Al-Quran. Di sini tidak ada kalimat membaca, tapi man syaghalul Quran, bisa membaca, bisa mengajar. Saya terjemahkan begini, barang siapa yang menyibukkan diri ngurus Al-Quran. Tentu dari belajar dan mengajar juga membaca. Karena banyak yang belajar mengajar tapi malas membaca, ya banyak. Mohon maaf. Tapi betapa indahnya ustadzah TPQ itu kalau juga rajin membaca, bukan aja mengajar tapi rajin membaca. Nah, yang banyak kan ya rajin mengajar TPQ tapi malas membaca Al-Quran. Ini bermasalah. Nah, maka yang barang siapa yang menyibukkan diri ngurus Al-Quran, dia ya belajar, ya mengajar, ya sibuk membaca, maka dia akan diberi yang lebih baik melebihi apa yang orang-orang pinta. Jadi dia itu sampai lupa meminta pada Allah, katakan. Sibuk ngurus Al-Quran dalam arti belajar, mengajar, dan membaca, itu akan diberi Allah melebihi apa yang orang-orang pinta itu. Masya Allah. Artinya orang bakal ketinggalan. Ya, saya teringat apa itu ngendikane guru kaula riyen itu gini. Lamun Quran dirumat awakmu kerumat gitu. Lamun Quran dirumat awakmu dirumat. Tapi mohon maaf, Al-Quran jangan hanya didedikasikan hanya untuk mohon maaf untuk kondangan sebatas cari berkat, jangan. Fenomena yang ada kan begini, sibuknya orang menghafal Al-Quran, targetnya ben payu kondangan, payu undangan ngaji. Ini begitu murah Quran itu, hanya ditukar dengan berkat dan amplop gitu loh. Ayo silakan kalau mau menghafal dan dikaji, didalami sedalam-dalamnya, bukan hanya target hafal. Dan kelihatan orang yang menghafalkan Al-Quran hanya targetnya maaf untuk biar payu kondangan, khataman di mana biasanya hanya programnya menghafal tanpa belajar. Artinya hanya mampu menghafalkan tapi tidak mampu untuk memaknai, menafsiri dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran hanya berhenti di situ, hanya dihafalkan saja. Karena mereka sudah bangga nanti hafal nanti payu kondangan. Nah ini yang sayang itu. Harusnya banyak penghafal Al-Quran yang tujuannya untuk mengajarkan. Dan kalau hanya baru bisa membaca atau menghafal, jangan mengatakan ahlul Quran. Ini belum sampai tingkatan ahlul Quran. Karena nanti ada, ya karena Al-Quran artinya dalam posisi apapun tetap istimewa. Hanya membaca saja istimewa. Yang mengajarkan juga istimewa. Yang terus belajar istimewa. Yang simaan istimewa. Hanya mendengarkan. Yang tadarusan istimewa. Yang sibuk istimewa. Dan nanti ada yang lebih istimewa lagi, siapa? Yang mahir dalam membaca Al-Quran. Mahir dalam ulumul Quran. Nah ini. Mahir dalam ulumul Quran berarti dia juga mahir dalam membacanya benar. Kalau teori membaca kan berarti makhrijul huruf, tajwid, gharib. Ya, kemudian sifatnya huruf. Lembar itu juga grammarnya, gramatikanya, nahwu sorofnya, lughat Al-Qur'annya, kemudian tafsirnya, ya syukur bersama kiroatnya karena ada 10 kiroat Al-Qur'an. Kemudian yang terkenal sab'ah 7 disebut dengan kiroah sab'ah. Atau apa maksudnya? 7 dialek membaca Al-Qur'an, 10 cara dialek. Arti dialek itu pembahasaan. Ya, itu ada kiroahnya.
Ya kalau di Jawa Tengah tidak banyak ya yang mahir, yang kelasnya mahir. Nah, sekarang anak kalau baru khatam TPQ sudah disebut ahlul Quran belum, baru bisa membaca Al-Quran. Nah, hadisnya dari Aisyah. Aisyah qolat ngendikan Aisyah qolat dawuhin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran, al-mahiru te wong kang mahir bil Qur'ani kelawan Quran iku ma'as safaratil kiramil barara, akan senantiasa bersama para malaikat-malaikat safaratil kiramil barara alladzi yaqra'unal Qur'an, dan walladzina lan orang-orang yaqra'una kang maca Al-Qur'an ya tana'ta'a belekak-beleku fi dalem maca wa huwa iku alaisyakun lahu ayashtadda yashtadda abot belekak-beleku ajroni iku lahu kedua wong kang belekak-beleku ajron te ana ganjaran loro. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran sampai mahir. Mahir itu teori membacanya benar, itu mahir. Tajwidnya benar. Jadi tajwid ini adalah ilmu yang mengajarkan tentang keindahan membaca. Sesuai dengan kaidah membaca namanya tajwid. Idharnya, idghamnya, ikhfa'nya, iqlabnya, matnya, kemudian qalqalahnya, kemudian gharib itu muskhilat, hal-hal yang aneh dalam Al-Quran. Ketika dia menguasai itu berarti mahir. Kemudian maka dia mendapatkan kemuliaan bersama para malaikat. Kalau membacanya belekak-belekuk tetap mendapat pahala, setiap satu huruf 2 pahala, 2 kebaikan. Nah inilah. Maka Al-Quran dibaca dalam kondisi apapun, dalam kemampuan bagaimanapun, tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sampai diamalkan Al-Quran. Itu tadi hanya membaca benar. Kalau sampai diamalkan, ini luar biasa. Hadisnya Sahal bin Mu'ad dari bapaknya, ana Rasulullah qala man qara al-Qur'an wa amila bihi, mantai sapane wong qara lamun maca sapa man al-Qur'ana ing Qur'an wa amila lan berbuat bi kelawan ul bisa mongko den enggoni den sandangi sapa walida wong tuwa lorone man tajan ing mustaka mahkota yaumul kiamat ing dalam dina kiamat bau kang utai padange tajan ahsanu min dha'i syamsi, luwih bagus teko padange sengenge fi buyuti dunya ing dalam dunya. Fama dhunnahum mongko perkara dhunnum ku nyonone wong sira kabeh bila diklan perkara amila berbiade kelawan iki. Rawa Abu Dawud. Kalau Al-Quran itu dibaca kemudian diamalkan, maka orang tua kita di hari kiamat akan dikasih pakaian megah mewah, dienggoni mustaka, mustaka iki mahkota di kepalanya. Orang tua kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di akhirat dan di alam bariyah, yang mahkota itu terangnya melebihi terangnya matahari, sehingga bikin gegere wong ning akhirat sok. Iku amalane opo? Wa madzunnakum billati amila bihadza. Orang-orang itu amalane opo, orang itu kok sampai untuk kemuliaan semacam itu? Ternyata punya anak mahir dan rajin membaca Al-Qur'an dan Al-Qur'annya diamalkan. Wes masya Allah itu. Ini ya, jadi membaca sendiri bersama-sama, mocone mahir, blekak-blekuk, membaca kemudian diamalkan, semua mendapat kemuliaan. Apalagi kalau sampai dihafalkan.
Jadi hamilul Quran yashfa'u li ahli thamaniyatun. Orang yang menghafalkan Al-Quran, hamil namanya, hamilul Quran. Tapi istilahnya orang Indonesia jawab itu hafidh. Hafidh itu dalam istilah dunia adalah para penghafal hadis, namanya hafidh. Al-hafidh. Ya, kalau penghafal Al-Quran al-hamil. Nah, al-hamil bukan wong sing meteng ya. Kalau sampai hamilul Quran itu bisa memberi pertolongan kepada keluarganya, 8 keluarganya. Nah, Masya Allah. Apalagi jadi ahlul Quran, bos, Masya Allah ya. Bahkan sampai keturunannya mendapatkan syafaatnya. Bukan hanya keluarganya, tapi seketurunannya dapat syafaatnya Al-Quran. Maka mari dalam rangka peringatan nuzul Quran tahun ini, kita semarakkan rumah-rumah kita ya dengan membaca Al-Quran. Semarakkan bibir kita dengan membaca Al-Quran. Ya, dan itu jangan hanya di bulan Ramadan, tapi hendaknya menjadi kebiasaan. Bacaan keluarga muslim adalah Al-Quran. Nah, sekarang trennya orang membaca Al-Quran semua. Tapi yang membaca siapa? HP, dari YouTube, dari kaset, dari CD. Ayo, anak kita suruh membaca, istri kita, keluarga kita semua, dari mulut-mulut muslim langsung. Jangan hanya ramenya Quran, tapi dari mulutnya TV, mulutnya radio, mulutnya kaset, mulutnya CD, HP, YouTube dan sebagainya. Ayo masjid-masjid musola, ayo ojo nyetel CD tok, ayo ustratin di santrinya mana. Ironis loh itu. Ini kalangan santri-santrinya banyak, bocah TPQ juga luar biasa. Kenapa anak-anak nggak dikasih kesempatan menjelang sholat atau setelah sholat untuk membaca Al-Quran? Jangan hanya CD, jangan bilang kurang baik, nanti menjadi baik. Maka pilih di antara generasi itu yang baik pasti ada. Jadi ini betul semaraknya membaca Al-Quran, tapi kita irosnya hanya sangyang CD atau sangyang kaset atau sangyang flash disk atau sangyang YouTube atau sangyang media sosial. Ini kan sayang ya. Maka hendaknya kembali kepada orang-orang langsung yang membaca agar ada keberkahan yang sangat luar biasa ketika Al-Quran dikumandangkan. Silahkan dengan cara apa saja, diperbolehkan, dianjurkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Baik. Mitra Pas, nanti Anda bisa bergabung untuk berdialog, bertanya langsung kepada Mbah Yai. Terima kasih untuk yang sudah masuk, beberapa sudah saya tandai, nanti akan saya bacakan satu persatu. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, dan tema kita pagi ini tentang kemuliaan membaca Al-Quran. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Oke, Mitra Pas, kita masuk di sesi kedua. Silakan bagi Anda yang ingin berdialog, berdiskusi, menanyakan hal-hal yang berkaitan tentang bahasan tadi, Anda bisa telepon di 0295385877. Untuk WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan lewat 085277999101. Tentang kemuliaan membaca Al-Quran, topik kita pagi ini. Dan yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sefempati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Abdullah Mungkar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyun perso, Bayi. Ada 2 pertanyaan. 1, orang tua jika punya anak kecil, kata sesepuh kiai dulu itu, anak itu yang menanamkan bacaan-bacaan surah-surah Al-Fatihah itu harus orang tuanya dulu. Jangan sampai guru ngaji, jangan sampai orang lain. Karena jika orang tua sudah menanamkan bacaan-bacaan surah-surah Al-Fatihah itu kepada anak kecil, besok orang tua kalau meninggal, itu ganjarannya itu diperoleh, masih mengalir pada orang tuanya. Itu 1. Okay. Untuk pertanyaan yang kedua, turunnya Lailatul Qadar itu di pertengahan
bulan tanggal Hijriah pertengahan atau tanggal kata orang Jawa likuran ke sana. Bon ngaten mawon nggih Mbah Yai nggih. Nyuwun Baik. pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernyataan kalau orang tua harus yang mengejar Fatihah sepertinya tidak juga. Tapi yang tepat begini, jadi orang tua itu punya kewajiban mendidik anaknya Al-Quran. Jadi keseluruhan bukan hanya Fatihah. Atibu auladakum ala thalathi khisal hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Quran. Wahai bapak, didiklah anakmu 3 hal: cinta Nabi, cinta keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu Ahlul Bait, Fatimah, Sayyidah Fatimah, Ali, Hasan, Husain, dan Rasulullah. Kemudian didik belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, itu tugas orang tua, keseluruhan, bukan hanya Fatihah. Ya gitu. Namun ketika orang tua tidak mampu, maka orang tua bisa minta tolong kepada Pak Kiai, Pak Ustadz yang mampu untuk mengajarkannya. Kompensasinya ya memberi bisyarah tentunya. Itu kompensasi. Dan itu sama. Orang tua memberi bisyarah kepada Ustadz, Pak Kiai yang mengajar sebagai wujud telah mengambil alih tugasnya. Jadi keseluruhan. Nah, andekan tidak pun tetap orang tua mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran yang dibaca anaknya. Karena pada hakikatnya seluruh amali kebaikan anak adalah haknya orang tua. Man taroka waladan aliman, gitu. Barang siapa yang meninggalkan anak yang alim, maka falahu ajru ma'amila bihi, maka orang tua itu mendapatkan apa yang dilakukan seluruh dengan anak-anaknya. Jadi maka beruntunglah orang tua yang punya anak yang alim, minimal bisa membaca Al-Quran, paling beruntung. Mungkin tidak sarjana, mungkin tidak punya ilmu secara akademik atau ilmu formal, tapi meninggalkan anak yang mahir, saya sebutkan yang pinter dan kober membaca Al-Quran, itu keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan dari alam barzah, dari dunia, bahkan dunia, alam barzah dan akhirat. Nah itu. Walaupun yang mengajarkan adalah Pak Ustadz, Pak Kiai, tetap orang tuanya. Karena kan pada hakikatnya ya anak itu ketika dipondokkan yang ngeragati kan ya orang tua, disekolahkan itu kan tidak ada yang gratis sekarang. Apalagi sekarang berjibunya pondok-pondok Al-Quran itu kan sekarang dengan nominal harga yang super mahal itu kan. Mohon maaf sekarang kan lagi boomingnya pondok pesantren penghafal Al-Quran begitu ya. Wah itu kan Masya Allah sekali masuk 20 juta, 15 juta. Jadi kalau nggak kaya sekarang nggak pinter maca Quran. Nah. Namun percayalah, ini mindset ini jangan dimasukkan ke dalam hati, jangan juga dijadikan keyakinan. Masih banyak kiai-kiai yang ikhlas. Percayalah, dari kiai-kiai yang ikhlas mengajarkan Al-Quran, dari ustadz-ustadz yang ikhlas itu nanti ilmunya anak-anak akan lebih bermanfaat. Cuma sekarang itu lembaga pendidikan kalau di branding murah nggak ada yang suka, kalau mahal malah berbondong-bondong. Sampai Al-Quran saja, mohon maaf, harus sekarang di branding sedemikian rupa, sehingga dikemas sedemikian rupa, sehingga laku dijual sekian rupa. Ini ngeri dan ini fenomena hanya di Jawa Tengah, khususnya Pati, Kudus dan sekitarnya. Ini Masya Allah, ini fenomena apa itu? Mungkin ini yang disyaratkan Rasulullah, nanti banyak orang yang pintar maca Al-Quran tok, tapi dari mulutnya bau, dari keringatnya bau, dari perilakunya bau. Terbukti dari lembaga pendidikannya sudah dijual mahal-mahal, masuknya 20 juta, 16 juta, 14 juta. Seolah-olah anak kalau mau mondok di pondok Quran itu harus sudah beli kaplingan, sudah ngontrak tempat, sudah ngekos, belum nanti biaya per bulannya. Masya Allah.
Naudzubillah min dzalik ya. Nah, maka mari mindset masyarakat dirubah. Ayo cari pesantren-pesantren. Masih banyak kok kiai-kiai yang alim, yang ikhlas, yang pinter, yang ahli Quran. Dan yang murah. Ya standar lah, standar. Pesantren juga butuh operasi, tapi jangan mahal-mahal lah. Ya masih banyak. Nah, itu nanti akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya pinter moco, tapi kober dan berakhlakul karimah juga membawa keberkahan. Nah, kembali, jadi yang punya tugas mengajar Al-Quran memang orang tuanya, bukan hanya Fatihah keseluruhan. Ya, namun kalau tidak mampu ya boleh diwakilkan, minta tolong kepada Pak Kiai, Pak Ustadz. Sebetulnya kan yang punya tugas mengajar kan memang orang tua, bukan orang lain. Mendidik akhlak juga tugasnya orang tua, mengajari kebaikan juga orang tua. Maka disebut ada madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Artinya ya orang tua. Itu guru yang pertama yang harus mengajar kepada anak-anaknya. Tapi kan namanya orang tua tentu tidak semuanya pandai, tidak semuanya menguasai semua materi ilmu. Nah, disitulah kemudian ada sekolahan, disitulah ada madrasah, disitulah ada pesantren. Nah, dalam rangka ta'awun li ummah, ya, dalam rangka menolong umat, dalam rangka li tasyaruddin, untuk menasyarufkan ilmu agama ini, maka lembaga ini ada. Dan ciri khas pesantrennya biasanya ya murah, sekolahnya ya murah, kiainya ikhlas. Sehingga seperti orang-orang dulu itu ilmunya barokahnya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Tentang Lailatul Qadar, saya kira perdebatan itu sudah ada di zaman sahabat. Kapan Lailatul Qadar itu, kapan? Dan banyak referensi tentunya untuk mendasari itu. Bahkan Lailatul Qadar itu kapan? Ya tanggal 17 Ramadan itu ada pendapat semacam itu. Disebut dengan nuzulul Quran ya Lailatul Qadar. Itu ada yang begitu. Ada yang di 10 akhir keseluruhan. Ada yang di malam-malam ganjil. Ada yang punya rumus. Rumus kalau mulainya hari Rabu, puasanya nanti jatuhnya tanggal sekian. Kalau hari Kamis jatuhnya sekian. Itu ada rumusnya begitu. Tapi saya kira hal itu akan menjadikan orang-orang malas dalam beribadah. Atau kelasnya kelas nyanggong dalam beribadah. Ajarkanlah mari, pokok angger dari awal sampai akhir kita rajin beribadah. Artinya menggunakan malamnya untuk taraweh, witir, tahajud, siangnya puasa, pasti mendapatkan Lailatul Qadar, pasti. Ya, kan konsepnya sudah. Jadi Allah itu faradallahu lakum siyama nahariha wasanantu qoma lailatuha. Allah mewajibkan kepada kalian siangnya untuk berpuasa, dan saya mensunahkan malamnya untuk qiyam. Kenapa disebut qiyam? Qiyamul lail itu menghidupkan malam, jumeneng ing dalam waktu malam. Artinya malam Ramadan itu bukan untuk tidur. Ya sedikit tidurlah. Untuk qiyamul lail, menghidupkan untuk membaca kitab, membaca Al-Quran, sholat sunnah. Itu kalau itu dilakukan selama Ramadan itu benar. Nah, sekarang enggak. Bar tarweh turu kabeh. Jarino turu banyak. Jadi puasa ini lagi kebak turu tok gitu loh. Nah, pakai Pak Kiai pesantren itu tiru. Kalau Ramadan sibuk baca kitab. Namanya ngaji kilatan, ngaji posonan. Agar malamnya betul-betul digunakan efektif ya. Malam balah kitab dari bertarweh sampai jam 12 ya. Nanti malam masih mutolaah lagi, masih dengan tahajudnya. Kemudian ba'dal subuh lagi begitu. Jadi produktif. Ya kalau enggak ya minimal kalau malam untuk membaca Al-Quran saktakane lah. Atau ya mendengarkan ada yang membaca begitu. Jadi kalau malam-malam ini dihidupkan, jangan dilewatkan.
pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Mari kita tinggalkan pola-pola lama yang hanya nyanggung di malam-malam ganjil itu ya. Itu kita sebut pola lama lah itu. Hanya akan menjadikan generasi yang malas dalam beribadah. Isinya dipek ke penae gitu ya. Seperti hanya tarawih itu kan kalau kita baca dari hadisnya Sayyidina Ali itu kan. Setiap malam itu pahalanya sudah beda kan. Kalau tadi malam 16 itu tarawih itu kan Allah memberi apa itu tiket masuk surga dan diharamkan masuk neraka. Itu sudah cukup lah saya kira. Tadi kalau mau tarawih tadi malam itu sudah menyukupi semuanya kan. Nah, ini hanya menjadikan generasi malas saja. Ayo biasakan malamnya Ramadan hidupkan dengan ibadah. Ibadah apa saja. Dan sedikit tidur pasti mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Baik, berikutnya yang ingin bergabung kembali masih kami nantikan Anda bisa telepon di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp bisa di 085277999901. Yang sudah bergabung ada Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada telepon masuk kembali nih. Halo, assalamualaikum Pak Sef Empati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Bapak Ngatmen di Kudus. Pak Men di Kudus, monggo. Ya. Ya mau tanya Pak. Nggih. Mau tanya Pak Yai. Nggih. Yang ketara minggu kemarin itu Pak. Minggu yang kemarin saya nelpon belum ada yang angkat. Ya. Itu baru tanya masalah itu Pak. Orang yang memanggil yang menyebut orang kafir itu loh Pak. Oh iya. Itu keterangannya bagaimana itu Pak? Kan kembali ke yang memanggil kafir itu Pak. Ya. Oke. Itu cara tobatnya bagaimana Pak? Punya kembali masuk lagi Pak. Ya. Rasulullah itu melarang kita tuh memanggil orang dengan seenaknya dewi gitu. Apalagi orang yang hanya beda pandangan politik, beda pandangan dalam hal furuk dalam agama, cabang ya, atau khilafiyah. Itu jangan serta-merta kita merendahkan orang, ya ngafir ke orang gitu ya, bid'ah ke orang. Karena kalau kita mengatakan orang, menyebut orang yang masih sholat dengan ucapan kafir, sesungguhnya dia telah mengkafirkan dirinya sendiri. Karena orang mukmin itu ya saudara kita. Beda amalia tidak menjadikan orang kafir. Hanya ziarah ke makamnya wali disebut kafir. Hanya memilih, katakan pemilih presiden yang beda agama juga dikatakan kafir gitu kan. Ini kan ngeri itu. Nah itu Nabi sudah melarang sejak dulu ya. Dan materinya sudah kita sampaikan. Nah cara tobatnya gimana? Ya syahadat dan istighfar. Syahadat dan istighfar. Astaghfirullahaladzim atau apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, astaghfirullahaladzim. Atau istighfar dulu kemudian syahadat. Minta ampun dan masuk Islam kembali. Itu nanti dan jangan diulangi lagi. Jangan mudah lah, jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah mengatakan ngefasik-fasikan orang. Karena sesungguhnya setiap orang itu ya pancen tempatnya salah, berpotensi salah. Bagi Allah itu selalu menunggu tobatnya hambanya. Orang yang baik bukan yang tidak pernah salah, tapi orang yang salah kemudian bertobat. Artinya setiap orang itu pasti punya permasalahan dan kesalahan. Sayyidina Ali itu pernah ditegur oleh Rasulullah, bahkan dihakimi oleh Rasulullah, dianggap salah. Ketika itu ada dalam kondisi berperang itu kan halal membunuh. Ada orang kafir yang jelas kafir yang melawan Islam, kemudian istilahnya adu tanding dengan Sayyidina Ali. Ketika pedangnya Ali akan membabat lehernya, orang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi tetap aja ditebas itu sehingga mati kan.
Berita itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah marah. Ali disidang. Ya Ali, kau membunuh orang yang baca syahadat. Tapi dia hanya berlindung dari pedangku. Apakah kau pernah membuka hatinya? Nah, orang yang hanya Islam etok-etok wae bahasanya, hanya Islam hanya untuk cari aman saja. Nabi juga melindungi itu. Apalagi orang yang masih sholat, yang masih Islam, ya. Apalagi hanya gara-gara ziarah ke wali kemudian dikafirkan. Hanya gara-gara nyekel patok dikafirkan. Lucu, pada situ membaca la ilaha illallah. Nah, apalagi hanya gara-gara memilih yang atau calon yang tidak muslim kemudian dikafirkan. Nah, maka orang yang mengkafirkan saudara muslim maka dia menjadi kafir sendiri. Nauzubillah min dzalik. Caranya bertobat, istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah akan kembali Islam kembali gitu. Baik, yang sudah bergabung tadi dari Bu Sri ini menanyakan tentang ya biasanya kan kalau sholat tarawih jamaah itu kan setelah sholat isya langsung sholat tarawih, nggak sholat ba'diyah dulu, mungkin kesusu atau bagaimana. Terus bagaimana caranya kita sholat ba'diyahnya, apakah dimungkinkan setelah sholat tarawih atau bagaimana ini? Mohon pencerahannya, Yai. Ya ba'diyah dulu lah, ba'diyah dulu. Karena sholat sunnah yang derajatnya paling tinggi itu qobliyah ba'diyah atau disebutkan rawatib. Saya ulangi, sholat sunnah yang derajatnya paling tinggi itu sholat sunnah rawatib atau qobliyah ba'diyah. Nah itu derajat sholat sunnah yang paling tinggi. Bahkan dalam satu pendapat ulama, tahajud kita tidak dinilai Allah, witir kita tidak dinilai Allah. Bisa jadi tarawih kita tidak dinilai kalau kita tidak ba'diyah. Karena itu derajat sholat yang paling tinggi. Nah, monggo rasa kesusu toh. Itu bagian dari sholat sunnah juga. Qobliyah lah, ba'diyah lah, baru tarawih. Lah bagaimana kalau sudah tarawih? Ya sudah kehilangan kesunahan ba'diyah gitu. Baik, yang sudah telepon kembali di 3858777. Halo, assalamualaikum Pak Syaf Empati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Bunda Muna di Wederi. Monggo. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi wabarakatuh. sholat ba'diyah isya bisa dirangkep dengan sholat taraweh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat taraweh itu sholat sunnah yang dikhususkan di bulan Ramadan. Sholat sunnah yang dikhususkan di bulan Ramadan. Dan waktunya sesungguhnya tidak di setelah Isya, tapi tengah malam. Nah, karena kekhawatiran ulama dulu kalau dilakukan tengah malam tidak ada yang mengikuti, maka ulama-ulama kita beristihad, ya sudahlah setelah Isya, setelah ba'diyah Isya, kemudian kita laksanakan taraweh sekaligus witir. Sekaligus witir. Padahal witir kita tahu, witir adalah akhirus sholatul lail. Sholat yang posisinya di akhir dari semua sholat-sholat sunnah malam. Tapi ditarik di awal malam, dan itu pun memang boleh. Sejak dulu Nabi mengizinkan kalau kamu tidak bisa yakin bisa bangun akhir malam, maka witirlah di awal malam. Itu artinya setelah Isya. Nah, apakah boleh ba'diyah kemudian digandeng dengan taraweh? Sebaiknya jangan, karena sifatnya taraweh itu sholat khusus. Sholat khusus itu diperlakukan khusus, tidak boleh digandeng-gandeng. Seperti halnya sholat Idul Fitri itu sunnah, tidak boleh kemudian Idul Fitri sekaligus tahiyatul masjid tentunya, atau sekaligus dengan sholat duha tentunya tidak, karena sholat khusus maka dilakukan khusus tanpa digandeng. Kecuali yang sunnah-sunnah mutlak, contoh tahiyatul masjid dan syukur wudhu, itu bisa sekaligus satu pelaksanaan dengan dua niat. Tapi untuk taraweh
tidak bisa karena sifatnya taraweh, sholat khusus hanya di bulan Ramadan. Sementara ba'diyah adalah sholat harian disebut rawatib. Jadi tidak bisa diniatkan sekali niat untuk sekali pelaksanaan, 2 niat untuk 1 pelaksanaan. Tidak boleh karena sifatnya sholat khusus gitu. Baik. Kemudian yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Turhadi ini menanyakan anak yang sudah pintar membaca Al-Quran tetapi belum dikhitan atau belum disunat ini bagaimana, Yai? Terus dengan kehamilan istri yang sering baca surat Yusuf dan juga surat Maryam sehingga mau baca yang lain gak sempat, sedangkan mau baca yang lain sudah capek. Ini bagaimana, Yai? Mohon pencerahannya. Anak yang belum dikhitan apakah boleh membaca Al-Quran? Nah, begini, dalam ibadah itu ada syarat sah, kemudian ada syarat wajib. Seperti halnya puasa, ada syarat sahnya puasa, ada syarat wajib. Sholat juga begitu. Dan itu berlaku juga untuk membaca Al-Quran. Anak-anak yang belum dikhitan atau belum balik, apakah boleh membaca Al-Quran? Boleh. Pokok bisa sudah syarat sah, sudah sah membaca. Nah, bagaimana belum dikhitan? Ya enggak apa-apa. Wong dia belum balik saja kok. Kan masih bawa najis ya. Nanti kalau mandi disucikan aja. Orang tuanya harus open le, nek pipis dikumbah resi ya le gitu. Untuk berlatih tidak membawa najis. Maka dari itu afdolnya kan memang anak itu dikhitankan di waktu kecil. Ya, jadi khitan itu afdolnya di waktu kecil. Agar begitu dia bisa berbicara, begitu dia tamyiz, seluruh aspek kebaikannya diterima Allah. Dan itu juga tidak mengartikan nanti kalau belum disunat tidak mendapat pahala. Enggak, tetap mendapat. Wong Allah itu murah kok, ada namanya syarat sah, sudah sah. Seperti halnya anak yang belum dikhitan kemudian sholat, apakah tidak sah? Tetap sah, wong itu anak-anak kok. Dapat kebaikan, dapat, asal benar. Wong namanya anak-anak itu belum masuk mukallaf, artinya istilahnya belum direken, belum mendapatkan tugas, belum dibebani Allah karena belum mukallaf. Mukallaf itu akal dan balik. Nah, maka khitan itu tidak termasuk tanda balik. Khitan itu tidak termasuk tanda balik gitu loh. Khitan itu hanya kewajiban lain terhadap calon orang yang akan balik. Nah, berarti puasanya tetap sah, sholatnya ya sah gitu. Memang ada yang bermasalahkan, tapi kalau belum khitan nanti ngemplok kan gawe najis. Yang ngemplok sholat kan sebelumnya sudah dicuci ya. Nanti bocah dimandeni, bocah kalau pipis juga diajar untuk dibersihkan, ya tidak masalah. Kemudian anak ketika minta gendong kemudian dia belum khitan, kan kena najis yang membatalkan sholat kan kalau sifatnya permanen. Kalau segera dibuang ya tidak batal sholatnya kan. Ngemplok sediluk berarti nggak apa-apa kan, tidak sampai membatalkan sholat. Saya kira masih bisa ditolerir, masih bisa difahami. Dan kebaikan yang dilakukan anak yang belum balik atau belum khitan sekalipun, kalau ada nilai kebaikan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dia belum posisi wajib, tapi kalau dia sudah tamyiz, ukurannya tamyiz, maka sah kalau melakukan kebaikan. Membaca Al-Quran sah, nanti kalau azan sah, sholat sah, puasa sah, walau belum khitan. Nah gitu. Cuma yaitu rentan membawa najis. Tapi kalau orang tua ngopen, ayo cung diresik-resik cung najise, mau sholat loh. Nah itu kan nanti juga ada apa. Aku mau ngaji dibersihkan dulu. Artinya tidak masalah gitu. Baik. Ini yang sudah bergabung dari saya bacakan dari hamba Allah saja. Ini umur 79 tahun, dia sakit-sakitan.
sehingga juga tidak memungkinkan karena keadaan untuk menunaikan ibadah saum untuk tahun ini. Ini kemudian bagaimana? Apakah bayar fidyah atau bagaimana? Ataukah nanti atau mengkodok juga atau bagaimana mencerahnya ya? Orang puasa itu kan ada syarat wajibnya. Yang wajib siapa? Yang Islam, akal, balik, dan mampu untuk puasa. Nah, yang 4 mampu untuk puasa, orang yang 7, 10, 9 tahun dalam kondisi normal, dia masih sehat, masih fit, masih bagus, masih mampu puasa. Tapi dalam satu kondisi yang kesehatannya ada masalah, umur 60 terunggar-runggu pun mboten kuat nggih. Nah, dalam batas ini Allah mentolerir dari orang yang dalam posisi kibria atau suyuh atau yang sudah tua, itu ada 2 pilihan, boleh puasa boleh tidak. Boleh puasa boleh tidak. Puasa nek kuat silahkan, alhamdulillah hebat. Kalau enggak ya sudah, enggak usah puasa, langsung fidyah. Langsung fidyah. Termasuk katakan ada orang yang pancen tidak kuat puasa, ya ada ya langsung fidyah. Enggak kuatnya permanen gitu loh. Langsung fidyah saja. Ya, wow, masuk ngolah ya namanya kondisi orang kan berbeda. Termasuk orang-orang yang punya sakit yang permanen tidak ada harapan sembuh. Itu dia cukup fidyah saja, tidak harus berpuasa gitu ya. Namun untuk mendatangi kewajiban, maka dia tetap niat berpuasa, ikut sahur, berbuka, dan tetap dihormatil waktu juga, tidak makan di siang harinya, atau kalau makan yang ngumpet-ngumpet begitu. Atau nanti tetap niat, kemudian kalau tidak mampu ya sudah iftar saja. Kok aja ndak kuat. Termasuk kaum masakot, pekerja keras, pekerja berat, bapak-bapak kuli. Itu ada dua pilihan. Silahkan puasa terus kalau mampu, kalau berat ya dilepas. Dikiaskan dengan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum bi ayyamil ukhor. Cuma untuk bekerja hitung berapa hari yang tinggalkan, kelak kalau enggak kerja diqadha begitu. Beda dengan yang sakit permanen, maka tidak harus mengqadha, langsung fidyah. Atau yang sudah faktor usia tidak harus diqadha tapi cukup fidyah saja gitu. Baik, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Joni yang sudah masuk di grup pendengar Radio Pas FM Pati. Yai, membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang sangat mulia dan banyak keutamaan. Apakah keutamaan baca Al-Quran dan waktu ideal baca Al-Quran itu seperti yang bagaimana mencerahnya Yai? Kalau idealnya ya di waktu tahajud. Maka ada ayat khusus kan, wa minal laili fatahajjat bihi. Bihi itu ulama ahli tafsir, bihi dengan Quran maknanya. Wa minal laili fatahajjat bihi itu nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi kalau sudah mendapatkan sebagian malam akhir, maka tahajudlah dengan membaca Al-Quran. Jadi waktu yang bagus ya pada waktu tahajud itu. Di dalam tahajud itu maka dikisahkan Nabi itu kalau tahajud yang dibaca Al-Quran apa ayatnya? Rakaat pertama itu Al-Baqarah. Rakaat kedua lagi Al-Baqarah separuh, kedua Al-Baqarah rampung. Ketiga An-Nisa. Dan seterusnya. Jadi dalam tahajud itulah Nabi membaca Al-Quran panjang sekali. Nah, maka ketika tanyakan afdal membaca di waktu yang mana, di waktu sholat sunnah malam itu yang paling bagus. Tapi kan ngadeg ngejejer dan itu butuh hafal kan. Yang enggak ya sudah, setiap saat, setiap ada waktu bacalah. Semua baik. Al-Quran itu mau dibaca dengan suara keras baik, suara kalem baik, sendirian baik, berkelompok baik, semua dianjurkan. Membaca keras sampai mbedegi kuping ya sampai baik gitu ya.
Jadi sekarang kita umat Islam jangan riso lah, jangan galak-galak nono maca Quran aja dilok-lokke gitu. Kecuali sing Qur'ane masih salah ya gak usah dikrungokke wong, ngrungokke dhewe itu. Tadarusan mohon maaf di masjid mushola karepe syiar. Tapi ling maca niku mohon maaf ora cetha yo tajwid. Tajwidnya enggak eruh, makhorijul hurufnya enggak dapat. Kemudian diperdengarkan orang banyak, ya jangan. Nanti yang dengar keri nanti. Keri itu bukan syiar, tapi itu justru ya belum waktunya syiar. Jangan dulu, dibaca sendiri saja, digurukan lagi. Tapi yang sudah benar dan bagus silahkan perdengarkan orang lain, nggak usah dijadikan masalah. Kalau masalah baca Al-Quran keras dan pelan itu sudah bermasalah zaman sahabat dulu, zaman Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah dikomplain masyarakat pada dulu zaman Nabi sudah ada. Nabi itu dilaporin oleh penduduk yang lain, ya Rasulullah, inna Umar bin Khattab yaqra'un al-Quran jahran lailan. Jadi masyarakat mengadu pada Rasul, ya Rasul, ini kok pripun sahabat jenengan maca Quran bandre sakbare. Bengi mbedheki kuping tiang waktune tiang istirahat, kira-kira ngoten lah nih. Oh, ngoten nggih. Kira-kira ngoten nggih diterimalah laporan itu. Nah, kemudian suatu malam Nabi membuktikan benar enggak? Nabi itu hebat. Kalau ada orang laporan tidak langsung Nabi itu menjudge, tapi dicek dulu. Di confirm dulu, betul apa tidak. Nah, suatu malam Nabi keliling ya ke rumah-rumah sahabat. Melewati rumah Abu Bakar As-Siddiq waktu tahajud, karena dulu sahabat kalau baca Al-Quran itu di waktu malam, waktu tahajud. Waktu tahajud Rasulullah keliling lewat ke rumah Abu Bakar As-Siddiq membacanya pelan-pelan. Pelan, enak begitu, pelan-pelan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lewat ke rumah Umar karena Abu Bakar dan Umar rumahnya kan berdekatan ya. Ketika lewat depan rumah Umar itu baca Quran buanter, ya Allah itu buanter gitu dah. Oh, gitu. Kemudian lewat ke rumahnya Bilal, mocone kok surat di bulan baleni, Utsman kalem, Ali kalem itu dan seterusnya. Nah, ba'dal subuh rampung. Nabi biasa kalau ba'dal sholat, ba'dal wirid itu Nabi halaqwan dengan para sahabat kapsen, bertanya sedikit mau iubah gitu kira-kira lah. Ditanya, ya Abu Bakar Siddiq, limadza taqra'unal Qur'an sirran? Wahai Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau kalau baca Al-Quran kok indi-indi kalem, mboten kepireng? Jawabipun, Gusti Allah niku zat sing midhanget. Allah itu Maha mendengar mboten budek njeng Rasul. Jadi walaupun kalem saya tahu Allah pun mendengar. Oh iya. Ya Umar, limadza taqra'una Qur'an jahran? Wahai Umar, kenapa engkau kalau baca Quran kok keras? Padahal waktu malam, waktu renggih jeung Rasul kersane apa? Setan do mlayu kabeh satu alasannya. Namun biar wong sing dora rasa maca Quran ben melok untuk ganjarane kabeh. Karena bacanya benar. Oh ya. Ya Bilal, kenapa kalau baca Al-Quran kok ulang-ulang ayatnya, suratnya? Iso kula ngoten niku jeung Rasul kira-kira. Bagaimana respon Nabi? Antumus suwab. Kalian semua benar. Bener kabeh. Sing salah ya sing kecangkeman. Sing nyawa sudah lah wajine namanya kaum lingkungan muslim, enggak usah banyak protes. Kalau ada orang azan enggak usah dilok-lokke. Ya kita harus toleransi ya begitu. Toleransi, tapi juga harus toleransi juga terhadap yang namanya tempat ibadah itu memang tempat mengumandangkan, diperbolehkan mengumandangkan nama Allah dengan keras. Kalau di rumahnya begitu ya beda, kalau di tempat ibadah memang tempatnya begitu. Itu sudah masyhur, sudah maklum, sudah uruf. Nah, umat Islam ya sudah terkadang sudah mau mengalah kok, terkadang juga terima enggak bander-banderan begitu ya. Dengan atas nama toleransi, sebetulnya mereka yang tertentu ya tidak toleransi.
Karena kita di masyarakat muslim, dia dan masjid mungkin dulu masjid adanya dia. Rumahnya dengan Islam sudah duluan Islam di situ. Kalau dia keberatannya jangan dekat dengan masjid. Beli tanah yang jauh dari tempat ibadah. Nah, tapi semua tidak boleh cari benar dan menangnya sendiri. Ya, menjaga rasa itu lebih. Tapi andaikan ada demikian ya jangan dipermasalahkan juga. Permasalahkanlah kalau membacanya tidak benar dan diperdengarkan orang banyak. Nah itu, selama membacanya benar enak, it's okay, enak. Satu, memang Quran ketika dibaca dengan keras itu setan akan lari. Nomor dua, yang mendengarkan saja itu dapat pahala. Maka ketika Al-Quran dikumandangkan, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran dibaca, diam, dengarkan, maka kalian dapat rahmatnya Allah lah. Apa enggak kepengen tanpa modal untuk rahmat? Ya mendengarkan. Lah bagaimana didengarkan tuh bacaannya rak jelas. Nah, maka yang belum jelas, belum fasih, didengarkan dulu sendiri aja ya, digurukan lagi. Jangan didengarkan orang lain. Tapi yang bagus, lagunya enak, Masya Allah. Nabi dulu sering mengundang sahabat Ka'ab. Karena Ka'ab itu kalau baca Al-Quran itu enak. Jadi bakhir, jadi ada bakhirnya ya Quran itu. Jiharka itu yang paling disukai Rasulullah. Ka'ab itu sangat enak kalau melantunnya dan sering dipanggil Nabi untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan lagu jiharka. Nabi mendengarkan. Itu artinya Nabi juga bukan hanya membaca tapi juga mendengarkan. Nah begitu. Ya jadi ayolah tadi kesadaran untuk menjadi orang yang bijak. Ini yang jarang. Kalau orang benar banyak, yang bijak saja. Bijak memposisikan segala sesuatu. Ya gitu. Baik, ini masih ada beberapa, makin banyak ini malah ya yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Alvin ini yang sudah bergabung ingin menanyakan, kalau mau minta maaf kepada orang tua di hari raya Idul Fitri, karena memang kebiasaan masyarakat kita seperti itu di Indonesia, Asia Tenggara ini, tetapi beliaunya sudah meninggal duluan, Yai, atau yang masih hidup dulu, ini bagaimana? Mohon pencerahannya, Yai. Ada perbedaan ataukah tidak? Monggo. Minta maaf itu kan tidak harus hari raya ya. Minta maaf kepada siapa saja, apalagi orang tua itu ya tidak harus menunggu hari raya. Ini sekali lagi yang catat, ingat-ingat, rubah mindset kita. Kalau minta maaf tidak harus hari raya. Bersilaturahim, berkunjung tidak harus di hari raya. Berziarah kubur tidak harus di hari raya. Hari raya itu Idul Mubarak, Idul Fitri. Disebut raya itu namanya hari besar ya, hari besar. Hari besar dalam arti hari besar bagi umat Islam karena fitrahnya dia dikembalikan pada ke titik nol. Yang semula banyak dosa menjadi orang yang terampuni dosanya. Itu kan hari raya, hari besar berarti hari bersejarah kan. Nah, adapun minta maaf di hari raya, saling mengunjungi dan itu tradisi di sebagian negara termasuk Indonesia. Karena tradisi baik ya silahkan, tidak apa-apa diteruskan. Tidak usah tanyakan apakah zaman Nabi dulu begitu. Enggak usah begitu, tradisi baik. Zaman Nabi dulu setelah sholat Id, kemudian keliling saja sambil jalan, sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, begitu. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadahmu ya. Saling memberi ucapan. Nah, kalau orang Indonesia kan punya tradisi. Wong ora bodo wis salim-saliman ya minal aidin wal izin, masih tambah ya maaf lahir dan batin. Ya itu bagus, kebiasaan istimewa. Teruskan enggak apa-apa. Karena ada kaidah usul al-adatul muhakkamah, kebiasaan baik silakan jadikan referensi hukum.
diteruskan. Oh, halal bihalal istilahnya, maaf ya bagus wong tradisi bagus, tapi tidak harus di bulan itu. Ketika ditanyakan kalau punya orang tua yang hidup dulu atau yang mati dulu, sama saja baik. Sama saja baik, yang hidup dulu bagus, yang mati juga. Yang mati bagaimana kita minta maaf? Ya enggak. Kalau yang sudah meninggal ya kita ziarahi. Ya ziarah itu ya tidak harus di hari raya juga. Yang bagus itu hari Jumat. Hari Jumat. Cuma mungkin secara etika. Sekarang kalau masyarakat yang jenengan semua berbondong-bondong berziarah kubur. Sementara orang tuamu juga meninggal, kok kamu tidak ziarah? Itu wong tuane mohon maaf di kuburan plongak-plongok lolak-lolok. Sambil tangisan, wong-wong dontok kiriman donga berkat aku kok ora entuk Jumadi ning ndi yo anakku lah. Jadi wong tuane itu pelolak-pelolok gitu loh. Maka ketika masyarakat melakukan ya ikut melakukan. Biar orang tuane di alam barzah itu mboten lolak-lolok. Kanan kirinya diziarahi. Ketika ahli kubur diziarah itu kan dia mendapatkan sesuatu. Mendapatkan nur, ketenangan, istilah dok kiriman lah, dok kiriman mangan enak. Sekarang bawa-bawamu tidak dapat ada yang ngirim, bagaimana? Padahal orang mati itu yatazawwaruna bainahum wa yata'arrafuna bainahum. Orang mati itu bisa saling mengunjungi loh di sana, saling mengenal, melihat loh. Jadi kalau sebelahnya itu mendapatkan kiriman, dia tahu loh. Pak Edi untuk kiriman anak 5 ziarah kabeh. Lah aku anak 10 gak ana sing mara. Lah bagaimana? Nah, maka lihat kalau masyarakat tradisinya ya ikut. Masyarakat tradisinya kalau habis Idul sholat Id langsung ke kubur ya sudah ikut ke kubur. Berarti kasihan bapak ibumu lolak-lolok gitu loh. Nah, gitu ya. Kalau masyarakat santai kelilingan ya ikut kelilingan dulu. Maka membaca, lihatlah situasinya, kondisikan dengan kebiasaan masyarakat. Karena ini bukan hukum baku, bukan syariat baku, ini masalah tradisi. Tapi tradisi yang punya nilai gitu loh, bukan kok tidak arti. Logikanya seperti itu tadi. Kalau masyarakat neng desa kono bakal Idul Fitri medun Id langsung nang kuburan kabeh. Sementara kamu tidak. Nah, bagaimana orang tamu di sana gitu. Sama ketika bulan Ruah, masyarakatnya berbondong-bondong ziarah semua. Lu kok wong tuamu kok mbekengkeng ora mbok ziarahi. Iku nang kono ya lolak. Ibaratnya wong nang jero hukuman, nang jero penjara, nggih, yang lain dapat kiriman, ada yang tidak, kan ya tangisan. Nah, seperti anak pesantren lah. Yang lain disambang, kok ada yang tidak, tapi tangisan lolak toh. Nah, itu sama kira-kira analognya begitu gitu ya. Nah, maka jangan abaikan tradisi. Jangan abaikan kebiasaan atau tradisi baiknya masyarakat, itu punya nilai yang sangat luar biasa. Itu. Jadilah orang yang bijak gitu. Berikutnya ini juga pertanyaan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak yang sudah sunat itu bisa membatali orang walaupun anak itu masih kecil? Mungkin yang dimaksud laki-laki nyentuh perempuan meskipun masih kecil tapi sudah khitan, ini apakah bisa mengibatkan membatalkan persentuhannya, membatalkan wudu, mungkin itu yang dimaksud ya Imam caranya. Kalau belum khitan kan tidak tanda balik. Yang persentuhan al-ajnabiyah yang membatalkan wudu itu idzan balagha, idzal mukallaf, ketika sudah balik, ketika sudah mukallaf, maka persentuhan laki perempuannya yang kulit dengan kulit itu yang menjadikan batal wudunya. Kalau anak yang belum sunat, apakah bisa menjadikan batalnya wudu? Tidak. Mungkin batalnya sholat, contohnya orang sholat kemudian jalui gendong anak yang belum khitan, katakan ya, apakah sholatnya batal? Mungkin yang dimaksud karena kalau belum khitan kan di ujung
titiknya masih ada najis, mungkin begitu yang dikira. Sehingga nanti nek ngemplok wong sholat nanti bisa sholatnya batal. Begini, orang sholat yang kena najis itu yang batal ketika tidak segera dibuang atau dilepas. Nah, kemudian kalau anak yang belum khitan, kalau sebelumnya sudah disucikan, dikatakan sudah dicuci, bahasa kata dicewoi, ya berarti sudah bersih toh. Nanti ada rentang waktu selama belum 4 jam itu belum kotor. Jadi ujung titiknya anak-anak itu 4 jam sekali hendaknya dibersihkan. 4 jam baru ada kotorannya. Kalau tadi berangkatnya ba'dal maghrib, bocah disyapno dibersihkan dulu, kemudian ngemplak-ngemplak, ya enggak apa-apa. Nabi kan pernah itu sholat jadi gendong bocah. Nabi juga tidak marah-marah, malah dipegangin. Juga tidak kemudian mengulang wudhu juga tidak. Nah begitu. Jadi 4 jam sama nanti disamakan dengan perempuan dewasa, wanita dewasa. Itu setiap 4 jam sekali wanita itu di area intimnya akan mengeluarkan cairan yang najis serupa dengan seni. Maka kalau mau sholat wajib dibersihkan dengan air. Kalau tidak nanti pasti membawa najis, sama dengan itu nanti. Itu oke. Baik. Ini yang sudah bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini besar manakah pahala bagi orang yang membaca Al-Quran, yang membaca teksnya dari mushaf itu yang biasa kita pegang, dibandingkan dengan hafalan bagi teman-teman yang hafid ini? Ini besar mana iman mencerahnya? Besar membaca dengan teks. Besar membaca dengan teks. Maka bahasanya man qoro'a itu membaca. Membaca itu ya melihat ke mushaf kemudian melafalkan. Gitu. Jadi besar membaca dengan teks. Maka Pak Kiai walaupun sing hafal biasanya dia suka kalau lalaran sendiri itu tetap sambil membaca walaupun hafal. Karena kalau menghafal ya walaupun gampang wis wapal nglotok wis cul stang itu ya. Kan sekarang mohon maaf. Hafal yang hanya hafal-hafalan dengan hafal yang cul stang istilah. Cul stang itu ya memang sudah mahir begitu ya. Itu kan hanya sedikit ya. Kalau hafal-hafalan sambil delak-delak kan banyak. Atau hafal separuh hafal lali banyak kan ya. Tapi yang cul stang itu loh, mungkin itu yang kemungkinan benarnya 100% kemungkinan lah. Tapi yang masih hafalannya masih ngelotak itu kan. Nah itu. Namun tetap bagaimanapun membaca dengan teks nilainya lebih tinggi dibanding dengan yang hafalan. Itu. Baik, kita sudah di penghujung acara ya. Sebelum kita closing, mohon doanya ya. Ya, saya tambahin. Namun bukan berarti kemudian yang apa itu membaca tanpa teks tidak ya istimewa, cuma kalau dibandingkan binadar itu lebih besar pahalanya. Satu pahala dia melihat mushaf itu sendiri. Ya itu tadi punya nilai tambahan melihat huruf Quran. Kan ada 5 hal kalau dipandang itu dapat pahala. An-nadhrul mushafil Quran, melihat mushafnya itu sudah dapat pahala. Ya, melihat wajhul alim, wajahnya orang alim, melihat wajahnya anak, orang tua, panorama alam. Itu semua pahala. Kemudian melihat wajahnya yang belum apa tadi, ya mushaf ya, itu pahala semua. Jadi dia mendapat pahala dari melihat. Melafatkannya sama, dan melihatnya dapat tambahan itu. Maka kenapa afdol yang membaca melihat mushaf? Karena mendapat nilai kemuliaan mata ini memandang mushaf-mushafnya Allah. Baik, hanya hidayah Allah yang mampu pada pencerahan, pemahaman, dan pengamalan. Orang yang bertambah ilmu, tidak bertambah hidayah, maka akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita terus memohon kepada Allah bertambah ilmu dan bertambah hidayah. InsyaAllah kita akan menjadi orang selamat di dunia akhirat, menjadi keluarga kita menjadi keluarga yang senang membaca Al-Quran. Menjadi ahlun Quran, keluarga Quran ya.
dzurriyyah kita menjadi ahlul Quran, dan seluruh umat muslimin tentunya suka membaca